Selamat pagi Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Ibu Bapak sekalian. Hari ini kita bersama-sama berjumpa di dalam Hikmat Pagi dengan tema yang akan kita renungkan bersama-sama, perjalanan iman mengikut Dia. Namun sebelumnya, mari kita bersahati masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersehati bersama-sama pada pagi hari ini mengucap syukur untuk segala cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti melimpah atas setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dan kesempatan hidup yang masih dipercayakan kepada kami semua, dan kami rindu mengawali hari ini untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Bersabdalah Bapa Surgawi, karena kami siap untuk belajar firman-Mu dengan baik dan bagaimana kami menerapkannya di dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Namun yang menjadi fokus utama di dalam perenungan hari ini, ayat 12 demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memperhatikan perjalanan program penurunan berat badan yang semakin gencar dilakukan oleh begitu banyak orang hari-hari ini? Banyak orang berupaya menurunkan berat badan dengan banyak cara, seperti memperhatikan jumlah kalori yang masuk dalam tubuh, olahraga, memperbaiki jam tidur, dan sebagainya. Akan tetapi, sekalipun kiat-kiat menurunkan berat badan terdengar cukup sederhana, nyatanya tidak semua orang berhasil mempraktekannya. Mengapa? Alasannya ialah karena kurangnya tekad dan komitmen untuk disiplin membangun pola hidup sehat yang baru. Sama seperti tekad dan komitmen yang dibutuhkan dalam perjalanan program penurunan berat badan, dalam mengikut Kristus pun juga dibutuhkan tekad dan komitmen yang kuat. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 menyatakan demikian dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Memang semua orang yang mau hidup beribadat dan hidup bersatu dengan Kristus Yesus akan dianiaya. Demikian juga di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Semua orang yang bertekad untuk hidup bagi Yesus Kristus akan mengalami penderitaan dari orang-orang yang membenci Dia. Ketika melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus tersebut, maka jelas sekali bahwa penderitaan akibat dari mengikut Kristus merupakan tantangan besar bagi perjalanan iman kita. Banyak orang berani mengatakan ingin mengikut Kristus seumur hidupnya, namun tidak banyak orang yang berani mengambil komitmen dan membulatkan tekad untuk hidup dalam ketaatan dan memikul salibnya. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah penderitaan yang dialami oleh karena nama Kristus menjadi bagian dalam perjalanan iman kita bersama dengan Dia. Sekalipun berjalan tertatih-tatih, memanggul salib Kristus, namun kita tidak dibiarkan seorang diri. Kekuatan yang selalu diberikan oleh Bapa di surga melalui Allah Roh Kudus memampukan kita berjalan memikul salib sampai akhir kehidupan kita semua. Penderitaan kita karena Kristus membuktikan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kita kepadanya. Mengikut Kristus dan komitmen merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam mengikut Engkau dibutuhkan tekad dan komitmen yang kuat, sehingga tidak mudah bagi kami untuk menyerah, mengundurkan diri, dan berlalu dari hadapan-Mu. Tapi semakin hari, iman kami kepadamu semakin kokoh, tekad kami, komitmen kami semakin kuat, hingga kami didapati setia sampai pada akhir hidup kami. Bantulah kami, pimpinlah kami, kuatkanlah kami di dalam menghadapi segala rintangan, tantangan iman dalam perjalanan kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Allah Roh Kudus membimbing langkah-langkah kehidupan kami.
Terima kasih Bapa Surgawi, kami percayakan setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, di tengah segala kesulitan, tantangan hidup, penderitaan sekalipun, kami tidak goyah, namun senantiasa menengadah harap hanya kepada Kristus semata, dan kami didapati tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih, kami percayakan seluruh rangkaian kehidupan kami hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti, hanya di dalam tangan pengasihan Kristus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.